fungsi eksponen dulu. Fungsi eksponen itu terdefinisi itu fx sama dengan a pangkat x ya. Di mana a-nya itu lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 1. Jadi a-nya itu bilangan positif tapi nggak boleh 1 selain 1 a. Ingat kembali, kita ingat kembali sifat-sifat eksponen, bahwasanya ini ya, ada banyak tuh. Ingat lagi, yang di SMP dulu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, silakan di screenshot. Ada 9 sifat eksponen. Udah? Diam berarti udah ya. Nah, sekarang masuk ke grafiknya. Cara gambar grafik itu gimana? Untuk Y sama dengan A pangkat X. Di mana A-nya lebih dari 1. Sedangkan Y sama dengan A pangkat X untuk A-nya antara 0 sampai 1. Untuk gambarnya gitu. Gambar umumnya ya. Dia pasti sama-sama lewatin 1. Dari grafik di samping dapat disimpulkan bahwa kedua grafik simetris terhadap sumbu Y. Berpotongan di titik 0,1. Selalu berada di atas sumbu X. Mempunyai asimtot datar yaitu garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Serta domainnya itu X anggota bilangan real. Dan range-nya itu antara 0 sampai tak hingga ya. Range itu berarti Y-nya. Antara 0 sampai tak hingga. Karena dia kan nggak mungkin motong sumbu X. Asimtot itu apa? Asimtot itu garis yang nggak akan berpotongan dengan kurvanya itu asimtot. Makanya dia sumbu X itu asimtotnya. Karena grafik ini nggak akan memotong sumbu X nih. Bisa dipahamin? Bisa. Tuh, sambil di screenshot ya. Kita lanjut. Contohnya, gambarlah fungsi Y sama dengan setengah kali akar 4x-2. Dan disimbolkan gambar grafik tersebut. Kita jawab, sederhanakan dulu bentuk eksponennya. Setengah itu kan 2 pangkat min 1. 4 itu kan 2 pangkat 2. Akar itu kan pangkat pecahan ya. Nah, berarti kan jadi 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat x min 2. Karena 2-nya kecoret. Kalau dikali itu dijumlah, maka ini 2 pangkat x min 3. Nah ini bentuk pangkatnya nih, bentuk sederhananya. Baru kamu gambar. Nah, gambarnya gimana bikin tabel. X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya. Pokoknya harus nolnya itu di tengah. Terus, silakan di screenshot. Maka ketemu gambarnya. Tuh, ini gambarnya. Gambar Y sama dengan 2 pangkat X min 3. Tuh, silakan di screenshot. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwasanya dia memotong sumbu Y di titik 0,1/8. Selalu berada di atas sumbu X, dan dia monoton naik ya. Di mana garis asimtotnya itu sumbu X-nya atau Y sama dengan 0. Tuh, ini kesimpulannya. Bisa dipahamin? Bisa. Tuh, silakan di screenshot ya. Kita break dulu sholat maghrib. Ini saya tutup sebentar ya. Bramantyo, Danis, Noval. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai lagi ya.
Contohnya lagi yang kedua, tentukan fungsi eksponen dari grafik berikut. Nah, ini tahu titik-titik potongnya, yaitu titik 1,6 dan 2,12. Maka caranya gimana? Secara umum, ada dua fungsi yang digunakan untuk menentukan grafik naik maupun grafik turun. Nah, kalau yang naik berarti kan fx sama dengan b kali a pangkat x jika tidak ada pergeseran atas dan bawah. Dan kalau ada plus c-nya itu jika ada asimptotnya itu y sama dengan c, bukan sumbu x lagi. Di nomor 2 ini itu kan asimptotnya itu tetap sumbu x ya, nggak ada asimptot lainnya kan. Maka kita gunakan yang atas. Dia melalui 1,6 dan 2,12. Tinggal substitusi ke sini aja ya. Substitusikan maka dapat yang 1,6 maka 6 sama dengan B kali A ya, kan A pangkat 1 kan. Kalau yang kedua 2,12 berarti 12 sama dengan BA kuadrat. Nah, ini tinggal kamu substitusi aja atau dibagi juga boleh. Ini kan BA-nya 6. Nah, ini kamu jadikan BA kuadrat itu kan sama saja BA kali A kan. BA-nya 6. Maka dapat 12 sama dengan 6A. Dapat A-nya 2. A-nya 2 masukin ke persamaan 1. Maka dapat B-nya 3. Maka grafik fungsi eksponennya itu rumusnya dimasukin aja berarti A-nya 2, B-nya 3. Berarti 3 kali 2 pangkat X. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Kalau ada jelas silakan di screenshot ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini latihannya nih. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut. Nah, coba dikerjain. Saya kasih waktu 5 menit. Dia mulai 0,2 dan 1,3 ya. Sok silakan. Kalau udah 5 menit dikirim ke WA ya. Oh iya, Bramantio belum saya masukin ke grup ya, lupa. Nah, aplikasi fungsi eksponen itu banyak berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama pertumbuhan, di mana formulanya Y sama dengan Y0 kali A pangkat X. Di mana Y itu jumlah setelah waktu T, Y0 itu jumlah mula-mula ketika X sama dengan 0. A itu faktornya 1 plus R, di mana A-nya lebih dari 1. Di mana R-nya itu laju pertumbuhan perselang atau pertumbuhan. Di mana sama dengan waktu T-nya ya. X-nya itu T per T. Tuh. Kalau peluruhan atau penyusutan, ya sama ya prinsipnya. Cuman B-nya beda. Ini kalau A-nya kan 1 plus R. Kalau B-nya itu 1 min R. Di mana ada catatan peluruhan radioaktif berkaitan dengan waktu paruh. Maka rumusnya beda lagi. Jadi N dikali N0 setengah pangkat X. Dimana X-nya itu sama T per T ya. Tapi T besarnya ini T pangkat setengah.
Berarti kan T besar ini sudah bentuk T setengah ya, bukan waktu paruhnya. Jadi silakan di screenshot dulu rumusnya berkaitan dengan aplikasi fungsi eksponen. Yuk. Nah, masuk ke persamaan eksponen ya. Jadi kalau yang aplikasi tadi itu kenapa? Maaf, saya lupa mute. Lupa mute. Kita masuk ke persamaan eksponen. Mungkin mengawali aja ya. Kayak lanjutin pekan depan ya, tinggal 10 menit kayak nanggung. Persamaan eksponen sederhana, hanya menyamakan nilai basis langsung menentukan penyelesaiannya. Biasanya basis berbentuk bilangan. Itu ya sederhana. Kalau yang lanjut itu bentuk basis dan pangkatnya itu beragam. Bisa berupa fungsi, baik di basis kiri maupun kanan. Tidak bisa disamakan. Disamakan, loh, saya bukan disamakan. Nah, yang sederhana itu bentuknya yang ini nih. A-nya itu masih berupa nilai ya, sama-sama A itu kan. Fx sama A pangkat Fx sama A pangkat P. Maka langsung aja Fx sama dengan P langsung. Contohnya ya. 2 pangkat 2x sama dengan 1/8 ya. 2 pangkat 2x min 3 sama dengan 1/8. 1/8-nya kan dibikin 2 pangkat ya, maka 2 pangkat min 3. Kan ada sama-sama berupa bilangan nih basisnya. Maka langsung aja 2x min 3 sama dengan min 3. Maka dapat x-nya 0. Yang sederhana lagi, misalkan kayak gini nih. A pangkat fx sama A pangkat gx. Intinya basisnya itu masih berupa nilai, walaupun pangkatnya itu berupa fungsi ya. Maka fx sama dengan gx. Contohnya, 9 pangkat x min 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 2x plus 4. Ya udah, dibikin 3 pangkat tuh. 9 itu kan 3 pangkat 2. Maka kalau pangkat dipangkatin lagi kan pangkatnya dikali tuh. Saya 3 pangkat 2x min 4. Akar itu kan pangkat pecahan. Berarti jadi 3 pangkat 2x plus 4 per 2. Jadi tinggal disurat. Kan udah sama nih, sama-sama basisnya 3 kan. Tinggal disamain pangkatnya aja. Jadi 2x min 4 sama dengan, ini kan dibagi 2 jadi x plus 2 ya. Pindah ruas maka ini x, pindah ruas jadi tambah ya. 4 tambah 2. X-nya sama dengan, nah, ini yang bentuk sederhana. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu?